Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 20 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Bila mana kami setia, kami akan melihat Yesus datang kedua kali. Kami akan menjadi seperti Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaak. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Kita akan menjadi seperti Dia. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Orang yang mengasihi Allah akan memiliki pengetahuan yang cerdas tentang Dia. Gambar Allah akan terpancar dari wajah hamba-hambanya, dan mereka akan diakui secara terbuka sebagai putra dan putri Allah. Ketika berada di dunia, mereka tidak mengaku sebagai milik mereka, dan Allah menetapkan meterainya bahwa mereka adalah miliknya. Surga akan diperuntukkan bagi mereka yang menginginkannya dengan hasrat yang kuat, yang mengerahkan upaya sesuai dengan nilai sasaran yang mereka cari. Pikiran orang-orang yang ingin memperoleh surga akan tertuju pada hal-hal surgawi, tetapi mereka yang sibuk dengan kegembiraan dan kesenangan dunia ini
tidak akan memiliki kasih apapun terhadap Allah atau surga. Dikutip dari Review and Herald 13 Mei 1890. Mereka yang tidak senang memikirkan dan berbicara tentang Allah dalam hidup ini tidak akan menikmati kehidupan yang akan datang, di mana Tuhan selalu hadir dan berdiam di antara umat-Nya. Namun mereka yang senang memikirkan Allah akan betah menghirup suasana surga. Mereka yang di bumi menyukai pemikiran tentang surga akan berbahagia dalam pergaulan dan kesenangan sucinya. Nabi berkata, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dikutip dari The Review and Herald 13 Mei 1890. Tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kristus mempersembahkan kepada Bapa hasil pembelian darahnya dengan menyatakan, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, yang Engkau telah berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Oh, keajaiban kasih yang menebus! Saat pengangkatan itu, ketika Bapa yang tak terbatas memandang kepada orang-orang yang ditebus, akan melihat gambarnya. Perselisihan karena dosa disingkirkan, penyakit busuknya dibuangkan, dan manusia sekali lagi selaras dengan yang ilahi. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 646. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang penghakiman, Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 13 Mei tahun 1890 paragraf 9 berbunyi, kita harus berhati-hati mengenai catatan apa yang sampai ke sorga mengenai kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah tidak membeda-bedakan orang, tetapi akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Hakim seluruh bumi akan mengadili kasus setiap orang. Anda boleh menipu mata manusia. Dalam pengadilan di dunia ini, keadilan tidak selalu ditegakkan. Yang tidak bersalah seringkali menderita, yang bersalah seringkali dibebaskan karena kurangnya bukti yang tepat. Tetapi tidak akan ada kekurangan bukti di pengadilan sorga. Sebab, The Review and Herald tanggal 13 Mei tahun 1890 masih dalam paragraf 9 menyatakan, perbuatan manusia dengan segala motif yang tersembunyi akan terungkap. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia yang telah menawarkan keselamatan kepada orang berdosa suatu hari nanti akan menghakimi pikiran dan perbuatan semua orang yang berdiri di hadapannya. Dia yang mati agar manusia dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, suatu hari nanti akan membebaskan atau menghukumnya di hadapan Bapa dan para malaikat suci. Perhatikan, Yesuslah yang akan membebaskan kita atau menghukum kita di hadapan Bapa dan para malaikat. Mengapa kita perlu ketahui akan kebenaran penghakiman ini? Karena kita dapat bebas dari hukuman jika kita menjadi milik Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 356 paragraf 4 berbunyi, tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Kristus mempersembahkan kepada Bapa hasil pembelian darahnya dengan menyatakan, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Yang Engkau telah berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Yang Yesus telah beli dengan darahnya menjadi anak-anak Yesus. Namun ada syarat yang wajib dimiliki, yaitu tak bernoda. Anak-anak Yesus harus tidak bernoda
agar dapat dipersembahkan kepada Bapa, agar dapat berdiri di hadapan Bapa. Bagaimana caranya agar tidak bernoda? God's Amazing Grace halaman 24 paragraf 4 menyatakan, kita tidak dapat menyediakan jubah kebenaran bagi diri kita sendiri, karena Nabi berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang dapat kita kenakan pada jiwa agar ketelanjangannya tidak terlihat. Kita harus menerima jubah kebenaran yang ditenun dengan alat tenun sorga, yaitu jubah kebenaran Kristus yang tak bernoda. Jadi, tidak sekedar menjadi anak-anak Kristus, tapi harus menjadi anak-anak Kristus yang tidak bernoda. Dan satu-satunya cara untuk tidak bernoda adalah dengan menerima jubah kebenaran Kristus. Lalu, apa hubungannya jubah kebenaran Kristus dengan menjadi seperti Kristus, sebagaimana renungan hari ini nyatakan? God's Amazing Grace halaman 24 paragraf 6 melanjutkan. Jubah ini yang merupakan karakter Kristus yang tak bernoda ditawarkan secara cuma-cuma kepada setiap umat manusia. Namun, semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Jadi, jubah kebenaran Kristus itu adalah karakter Kristus yang tidak bernoda, artinya sempurna. Dan jubah tersebut harus kita kenakan mulai di dunia ini. Inilah yang menjadi bagian kita agar menjadi sama seperti Kristus. Kemudian, Our High Calling halaman 99 paragraf 2 berkata, jika kita beriman kepada Yesus sebagai penolong kita, jika mata iman kita terus diarahkan kepadanya, maka kita akan menjadi seperti Yesus dalam karakter. Dia akan tinggal di dalam hati kita, dan kita akan tinggal di dalam Kristus. Karena kita mengenakan kebenaran Kristus, maka hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Inilah hubungannya jubah kebenaran Kristus dengan menjadi sama seperti Kristus. Kita harus menjadi seperti Kristus dalam karakter, dan untuk memiliki karakter Kristus, kita harus mengenakan jubah kebenarannya. Sekarang, bagaimana caranya mengenakan jubah kebenaran Kristus? Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 4 menjelaskan. Dengan penurutannya yang sempurna, ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menuruti hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri, yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yehova. Inilah caranya untuk menerima jubah kebenaran Kristus, yaitu dengan bersatu dengan Kristus, sebab jubah kebenaran Kristus tersebut adalah hasil dari penurutan sempurna Kristus kepada hukum Bapanya yang bernama Yehova. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya untuk bersatu dengan Kristus? Ingat kembali renungan pagi Agama yang Bersinar tanggal 12 Juli tahun 2023 yang berkata dalam halaman 195 paragraf 4. Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih dan belas kasihan juru selamat karena dia satu dengan Kristus. Ia rindu untuk membawa orang lain kepada Yesus. Bersatu dengan Kristus adalah dengan menerima Roh-Nya. Maka kita akan menjadi seperti Yesus dalam karakter dan dapat berdiri di hadapan Bapa tak bernoda dan menerima keselamatan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami dapat menjadi seperti Kristus, yaitu seperti karakternya. Dan itu harus kami mulai dari dunia ini. Dan untuk memiliki karakter Kristus yang sempurna tersebut, penting bagi kami untuk menggunakan jubah kebenarannya. Dan mengenakan jubah kebenaran Kristus adalah dengan bersatu dengan Kristus, dan bersatu dengan Kristus adalah dengan menerima Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, dan kami dalam Engkau. Maka kami akan menjadi sama seperti Kristus dalam karakter. Dan bila mana Kristus datang kedua kali, kami dapat berdiri di depan Bapa tanpa noda. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.